Shalom. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang ajaran sesat. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi aliran sesat itu ada yang di luar Kristen ya, atau ada yang memakai kedok nama Kristen gitu loh bro ya. Contohnya ya, yang memakai kedok nama Kristen itu adalah Saksi Yehova, dan pecahannya ya, mereka memakai nama aliran Yahweh pecahannya itu, yang sedang banyak makan korban di Indonesia lah dari tahun berapa itu ya. Nah, mereka mengklaim bahwa YHWH itu adalah nama pribadi yang paling ditinggikan gitu loh. Itu menurut mereka, ajaran mereka. Nah, sedangkan Yesus itu hanya saudara atau ciptaan atau anak saja gitu loh bro. Itu definisi mereka, pemahaman mereka begitu menafsirkannya. Nah, padahal firman Allah jelas mengajar siapakah Yesus itu ya. Banyak sekali ya predikat Yesus itu ya, dia Tuhan, dia anak Allah, dia firman Allah, dia wah banyak sekali ya. Itu nanti tentang topik siapakah Yesus nanti saya sudah punya ya topik itu untuk bro bisa dengarkan itu di YouTube ya. Nah, ini berarti si Piot itu mau mengajarkan bahwa YHWH itu yang biasa mereka sebut Yehova atau Yahweh itu nama Allah, sedangkan Yesus bukan nama Allah gitu loh bro. Itu intinya. Makanya si Piot ini mau menolak nama Yesus lewat aliran-aliran itu bro ya. Bahkan aliran Yahweh, yaitu pecahannya aliran Saksi Yehova, itu memfitnah Alkitab dengan berkata bahwa Yesus itu adalah nama dewa Zeus, dewa Yunani itu loh. Coba mungkin pikirnya mereka kan Yesus, Zeus kan hampir sama toh. Nah, langsung dilarikan ke sana demi menolak nama Yesus itu. Lah ini kan olahnya dari si Piot itu ya, memakai orang-orang yang belum bertobat itu jadi kayak gitu pikirannya. Jadi tidak karu-karuan, sudah error semuanya. Jadi hampir mirip kan Yesus sama Zeus. Nah, lalu aliran itu melarikan nama Yesus itu adalah dewa Zeus katanya. Pak sampai kayak gitu tuh. Padahal di atas kan sudah jelas saya terangkan bahwa dalam perjanjian lama Allah atau Bapa itu namanya adalah YHWH ya, tidak bisa dibaca kan, huruf mati semua. Dan ternyata dalam perjanjian baru kita tahu bahwa nama Allah atau Bapa itu adalah Yesus gitu bro ya. Tahu ya bro ya. Jadi artinya YHWH itu sama dengan Yesus, paham nggak? Nah, si Piot itu sudah lama mengacaukan kayak gitu itu bro, lewat macam-macam ajarannya yang sampai hari ini masih berlangsung itu ya. Dan si Piot itu memang sudah lama bro menjajah khususnya Indonesia ya, lewat penjajahan rohani ya. Ya, banyak orang tuh tidak sadar dan tidak tahu hal ini bro. Yang tahu tuh orang-orang tertentu yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah terima Roh Kudus, itu yang tahu. Kalau orang-orang yang belum mengalami hal itu ya mereka tidak tahu. Maksudnya dipikir Indonesia memang sudah merdeka tahun 45, ternyata masih dijajah oleh banyak bangsa lewat agama-agama dan aliran-aliran sesat bro. Jadi penjajahannya bukan penjajahan fisik seperti zaman dulu Belanda menjajah Indonesia ya, Jepang menjajah Indonesia, bukan itu lagi. Tetapi ini penjajahannya tidak kelihatan, penjajahannya lewat penjajahan rohaninya. Nah, ini yang tidak mereka sadari dan tidak diketahui oleh mereka. Ngeri nih ya. Semua ajaran sesat itu diawali dari penafsiran yang salah sekali lagi bro. Dan firman kan sudah memperingatkan hal itu bro. Lalu si Piot ini sekali lagi memakai orang-orang yang belum bertobat untuk membuat ajaran sesat itu. Nah gitu loh, baik di luar Kristen maupun yang memakai kedok Kristen. Nah tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk menolak atau melawan atau menghapus nama Yesus. Pokoknya intinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh bro
ya, paham ya? Nah, si Piot itu juga tidak takut kepada siapapun juga masalahnya. Iblis itu tidak pernah takut kepada siapapun juga, tapi iblis hanya takut dengan nama Yesus gitu loh bro. Nah itu sebabnya dia mau menghapus nama Yesus dari Alkitab, kalau perlu dari bumi gitu loh. Kenapa? Karena dia hanya takut dengan nama Yesus aja, yang lain dia tidak takut, iblis itu. Nah itu loh, tahu ya. Hal ini membuktikan bahwa hanya nama Yesus yang maha kuasa. Karena iblis hanya takut hanya dengan nama Yesus, yang lain tidak takut gitu loh. Nah, justru ini membuktikan bahwa nama Yesus itu nama yang maha kuasa. Paham ya maksudnya ya? Nah, agama atau aliran apapun itu tidak bisa mengusir si Piot atau menyembuhkan orang sakit dan mukjizat lainnya lah. Nah, kalau mereka bisa, artinya itu mereka tuh hanya palsu. Mukjizat palsu bisa ya, niru-niru ya, kayak zaman Musa dulu kan ya. Waktu Musa melempar tongkat jadi ular kan juga ahli-ahli sihir kan dikatakan ditulis bisa berbuat seperti itu, ya kan? Melempar tongkat juga jadi ular. Nah, itu namanya mukjizat palsu, tiru-tiru bisa, Bu. Kalau tiru-tiru bisa, tapi kalau asli enggak bisa dia. Nah, itu ya. Nah, itu bisa dibuktikan juga kalau ada orang kerasukan si Piot atau roh jahat. Cobalah suruh ngusir itu orang yang kerasukan setan itu dalam nama siapapun juga lah ya. Mau dalam nama dewa siapa terserah. Maka pasti si Piot itu nggak akal keluar loh. Kenapa? Ya karena ada kan temannya sendiri. Ya, masa berkelahi dengan temannya sendiri ya. Alkitab juga Tuhan Yesus sendiri ngomong nggak mungkin iblis melawan dirinya sendiri gitu loh, nggak mungkin. Itu omong kosong, itu sandiwara yang ada, paham ya? Nah, jadi coba kalau mereka berani ya, kita adu itu bukti-buktian seperti zaman Elia, saya siap ya. Jadi mereka biar ngusir setannya, orang yang kerasukan setan itu dengan apa? Katakan nama Tuhan mereka, siapalah enggak tahu. Lalu kalau tidak bisa pergi, gantian saya yang ngusir setan itu dalam nama Yesus. Pasti minggat si Piot itu ya, pasti ya. Kenapa? Ya karena iblis hanya takut dengan nama Yesus. Sekali lagi, yang lain-lain itu tidak takut loh. Nah, coba aja nanti lihat video yang saya sertakan ya di apa namanya halaman tertulis ya, di mana si Piot itu dihajar oleh Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yaitu TB Joshua almarhum ya. Itu sempat pelayanan di Indonesia itu di suatu gedung di Senayan atau Surabaya, pokoknya seperti itu. Waktu itu ada orang kerasukan iblis ya, mencoba melawan hambanya itu. Ya sempoyongan ya, langsung di KO itu iblis itu. Nanti lihat sendirilah ya. Nah, jadi sekarang kita dengarkan apa kata firman tentang ajaran sesat itu ya, yang diperintahkan maksudnya untuk kita. Di sini dikatakan di Efesus 5 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Allah, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah ya atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, jelas ya. Ini tegas sekali firman Allah ini, mengajar untuk apa? Untuk menolak dan tidak berteman dengan orang yang seperti itu ya, yang suka dusta ya, melawan firman, ya kan? Ya seperti itu ya. Entah berapa banyak teman saya yang sudah jadi korban ajaran sesat itu bro. Mereka tidak sadar dan sulit ya diyakinkan ke jalan yang benar. Karena apa? Ya karena udah diikat oleh roh penyesat tadi ya, di 1 Timotius 4 ayat 1 itu. Ya sudah, tidak bisa, karena seperti itu sudah. Oke, kita lanjutkan nanti pada bagian keempat. Tuhan Yesus memberkati.